semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita kembali lagi bersama Bang Rinaldo. Kita belajar matematika, tapi matematika kali ini kita akan bahas matematika SMP mengenai lingkaran. Nah, lingkaran kali ini yang akan kita bahas yaitu unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran tersebut. Nah, supaya lebih paham, tetap di video kali ini jangan pindah channel dulu. Kita akan belajar kali ini dengan serius tapi santai ya. Nah, di sini sudah Abang gambarkan lingkarannya. Walaupun kurang bulat ya, tapi kita anggap lingkaran. Nah, tapi sebelum kita jauh lebih dalam lagi tentang atau kupas tentang unsur-unsur dalam lingkaran, kita harus tahu dulu itu apa definisi lingkaran. Ada yang tahu nggak definisi lingkaran? Ayo, apa? Ya, bagus. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik atau himpunan titik-titik ya yang membentuk lengkungan tertutup dan berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentunya adalah titik pusat. Sekali lagi ya, kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup dan berjarak sama dengan titik tertentu atau disebut dengan titik pusat. Titik tertentunya di sini kita buat ya. Ini kita buat titik pusatnya. Nah, jadi jaraknya kan sama. Maksud jarak sama itu ini sama jaraknya kemari. Nah, ini sama dia. Atau kalau kita sebut ini titik O, ini titik A di tepinya, maka O ke A ini sama dengan O ke B, ya. O ke A sama dengan O ke B. Atau titik pusat ditarik ke tepi lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Kita lambangkan dengan R ya, jari-jari. Jadi kalau kita teruskan misalkan ya, kita panjangkan dari A ke O melalui O, kita tembuskan kemari ya. Ini misalnya C, maka O ke A sama dengan O ke C juga. Atau A ke C disebut diameter. Bisa ya? Nah, kemudian setelah kita paham definisi lingkaran, ini mungkin Abang ulang ini mengenai luas. Apa itu luas? Luas lingkaran adalah, ayo, V dikali dengan R kuadrat. Atau kalaupun mau kau ganti R-nya jadi diameter juga boleh. Diameter itu berarti apa? Diameter itu adalah 2 kali dari jari-jari. Atau kalau ini kita ganti jadi apa? Luas sama dengan Pi per 4 diameter pangkat 2 boleh. Itu sama ya. Itu mencari luas. Nah, yang kedua, setelah kita paham luas, nanti di unsur-unsurnya juga kita akan pakai rumus keliling ya. Keliling itu apa yo? Keliling lingkaran samalah dengan 2 kali V dikali dengan R. Atau 2 kali jari-jari kan diameter ya. Berarti keliling lingkaran sama dengan V dikali dengan diameter. Itu juga bisa ya. Jadi ini yang pertama, luas dan keliling. Ini Abang rasa mudah ya, karena ini sudah kita pelajari. Di SD kan sudah belajar ya. Nah, yang berikutnya, setelah kita pahami luas dan keliling, kita masuk itu yang ada di dalam lingkaran ini. Yang pertama, kalaulah Abang arsir ini semuanya. Ini kita arsir. Ini disebut apa? Ini disebut nanti juring. Nah, yang pertama unsur yang ada di dalam lingkaran itu kita buat di sini adalah juring. Apa rumusnya yo? Luas juring sama dengan luas juring AOB ya. AOB sama dengan sudut AOB. Sudutnya kita misalkan sebagai sudut alfa misalkan ini. Alfa ya. Berarti alfa dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran ya. Dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran boleh kita tulis V dikali R pangkat 2. Itu unsur yang pertama, yaitu luas juring ini. Luas juring. Yang kedua, yang mau kita pahami di sini adalah ini. Ini Abang gambarkan ini. Ini ya. Kalau satu lingkaran penuh kan keliling. Kalau yang merah ini aja dari A ke B disebut panjang busur ya.
busur AB. Maka rumusnya apa? Mencari busur. Untuk busur AB samalah dengan alfa per 360 derajat dikali dengan keliling. Keliling tadi sudah kita tulis. Boleh V kali diameter atau 2 kali V kali R. 2 kali V kali R. Ini dia mencari busur AB, panjang busurnya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mungkin kalian sudah paham ini, yaitu segitiga AOB ya, segitiga. Kalau rumus segitiga, alas kali tinggi per 2. Itu kalau sudutnya yang 90 derajat atau siku-siku ya. Nah, untuk yang 60 derajat atau sudut istimewa yang lain, boleh kita gunakan rumus yang nanti mungkin abang jelaskan ya. Nah, yang ketiga, setelah kita masuk ada juring, ada busur AB, yang berikutnya misalkan ini tadi segitiganya ya, segitiga AOB. Ini nanti konsepnya sama, alas kali tinggi per 2. Yang berikutnya yang abang arsir di sini nih. Nih, kita kasih warna biru aja. Nah, untuk arsiran warna biru ditimpa ini atau warna hitam ditimpa oleh warna biru ini ya. Ini namanya apa ini? Untuk yang ini namanya daerah atau daerah arsir ini disebut tembereng, luas tembereng ya. Untuk luas tembereng apa? Kita tulis di sini. Yang berikutnya, luas tembereng ya. Luas tembereng samalah dengan ya, sama dengan apa? Luas yang ini tadi juring, yang arsir hitam yang paling dasar ini, luas juring AOB ya, luas juring tadi dikurang dengan luas segitiga AOB. Nah, ini dia. Luas juringnya dikurang luas segitiganya. Maka dapatlah yang namanya luas yang tembereng. Nah, gitu dia. Jelas ya? Jadi ada juring, ada busur AB, dan ada luas tembereng. Emang rasa gampang ya yang tiga ini ya? Gampang ya. Lalu nanti kalau dia ke dalam soal digambarkan ada 2 juring, ada 2 segitiga, misalnya dari bentuk definisi kita ini atau bentuk dasarnya di sini ya, atau ini gambar kita ini ada segitiga AOB dan bisa kita lihat ada COB juga, COB ya, COB. Nah, kita buat hubungannya. Bisa kita buat hubungannya. Misalkan ini abang buat di sini sudutnya untuk BOC, kita buat sudutnya di sini beta ya. Ini kita buat beta biar enak membandingkannya. Nah, kalau nanti hubungan antara busur BC, busur AB dan juring AOB dengan juring BOC ya, serta sudutnya, kita boleh buat hubungannya, yang mana kita buat di sini ya, hubungan sudut ya, sudut apalagi tadi, busur dan juring. Luas juring, singkat aja ya, JRG ya, dan busur. Nah, gini aja lah kita singkat ya. Nah, apa hubungannya? Kita buat hubungannya. Yang mana tadi yang bilang sudut kita bandingkan dengan sudut, berarti alfa per beta sama dengan ya, luas juring si alfa siapa? AOB. Berarti luas juring AOB bandingkan dengan luas juring sudut si beta, yaitu BOC. Kita tulis sini, luas juring BOC. BOC samalah dengan busur dari sudut AB. Ini AB ya. Busur sudut alfa adalah AB. Busur AB dibanding dengan busur daripada BC. Ini kita buat konsep perbandingannya. Ini efek papan tulisnya yang lumayan kecil, jadi kita pas-paskan. Walaupun masih nampak ya, sama rasa masih nampak ya. Nanti kalau tidak nampak boleh di komen di kolom komentar ya. Oke, baik. Inilah yang kita pahami dari unsur-unsur lingkaran ya, unsur-unsur dalam lingkaran. Di UN biasanya ini juga ditanya. Walaupun UN kali ini
akibat dari pandemi Corona atau COVID-19, UN dibatalkan. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar. Walaupun UN dibatalkan, kamu tetap belajar. Yang SMP sudah bisa bersiap, yang kelas 9 khususnya udah bisa bersiap untuk pelajaran SMA. Yang kelas 8 tetap semangat ya. Baik, untuk lebih paham daripada rumus-rumus yang kita buat ini, kita boleh bahas contoh ya. Ini contohnya sudah Abang tuliskan di sini, contoh nomor 1. Diketahui seperti gambar, jari-jarinya 5, sudut yang dibentuknya 60 derajat, yang ditanya juring ya. Yang ditanya juring, boleh kita tambahkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama juring, pertanyaan kedua adalah busur AB ya. Busur AB ini berapa? Tanda tanya. Nah, kita jawab ya. Untuk soal yang pertama ini kita tuliskan jawabannya ya. JB ya. Jawab. Kasih senyumnya ya biar paham. Oke? Kita paham ya? Oke, baik. Untuk yang pertama, luas juring. Luas juring. Juring daripada AOB. Juring AOB. Sudutnya berapa? 60 derajat. 60 derajat per 360 derajat dikali, kalau luas ya luas lingkaran pasangannya. Luas lingkaran. Luas lingkaran boleh kita pakai VR kuadrat. R-nya berapa? R-nya itu adalah 5, berarti 5 pangkat 2 atau 5 kali 5. Kita boleh coret ya. 60 atau nolnya mati bang. Ya, ini dulu tewas ya. Nih. Oke. 6 sama 36 bagi 6 1. Ini 6 ya. Berarti yang tinggal 5 kuadrat 25. Berarti jawabannya 25 per 6 V cm bujur sangkar. Karena jawabannya mintanya dalam V ya. Opsinya adalah ya kamu tinggal lihat saja. Jawabannya 25 per 6 V cm bujur sangkar. Karena ini 5 cm ini ya jari-jarinya. Oke, untuk soal nomor 2 atau ini yang ditanya keduanya yaitu busur AB. Berarti busur AB kita boleh tuliskan ya di sini ya. Busur AB. Busur AB sama dengan siapa? Berarti sudut dibagi 360 derajat ya. 60 per 360. Kalau ditanya busur ini tuh ya. Ini gambar ini. Ini busurnya ya, busur AB. Berarti pasti dikali dengan satu putaran atau kita bilang keliling ya, keliling lingkaran. Dikali keliling berarti kelilingnya 2 kali V kali R. R-nya 5. Berarti jawabannya coret. Mati tadi ini 6, 1. 6 sama 2 mati juga ya. 1, 3. Maka yang tinggal adalah 5 per 3 V. 5 per 3 V cm. Inilah hasilnya. Jelas ya? Oke, abang rasa tidak sulit ya untuk contoh yang pertama. Nah, untuk yang contoh kedua kita perhatikan ya. Oke, adik-adik semuanya, kita sambung untuk contoh-contohnya lagi ya, biar lebih paham itu unsur-unsur dalam lingkaran. Nah, di sini sudah bang buat 4 soal lagi. Tadi kan 1 soal. Ini contoh soal nomor 2 ya, ada 4 sampai nomor 5 nanti. Kita bahas satu-satu supaya lebih paham ya. Nah, kita lihat dulu soal nomor 2. Seperti pada gambar, jari-jarinya 4 cm, sudut yang dibentuknya adalah siku-siku. Kemudian yang ditanya luas yang diarsir ini yang merah, atau kita sebut luas tembereng. Nah, bagaimana cara mencari tembereng? Masih ingat kan? Tadi sudah bang tuliskan itu ya. Tembereng adalah luas si juring dikurang dengan luas segitiga. Karena nih segitiganya siku-siku sama aja. Alas kali tinggi per 2. Itu untuk mencari yang namanya luas segitiganya. Oke, baik. Kita jawab yang pertama, luas temberengnya. Luas tembereng yaitu sama dengan, di sini kita tulis ya. Tulis dulu JB ya. Jawab ya. Kita kasih senyum. Oke. Luas tembereng sama dengan luas
tembereng sama dengan, singkat aja ya, luas juring. Apa rumusnya? Sudut 90 derajat dibagi 360 dikali VR kuadrat. V R-nya berapa? 4 kuadrat. Nih, 4 kuadrat. Dikurang dengan luas segitiga. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah dikali alas 4, tinggi juga 4. Boleh ya? Kita boleh coret. Sederhanakan. 90 mati kemari. Tinggal 1. Ini tinggal 4. Lalu ini 4 kuadrat. Ini 4. Mati kuadratnya. 16 itu ya. 16 bagi 4 ya. Tinggal 1. Ditinggal 4. Ini mati lagi. Terus mati kemari. Tinggal 2. Maka yang tinggal adalah 4V. 4V dikurang dengan 8. Nah, ini boleh. Atau boleh dikeluarkan 4-nya. Sederhanakan dia 4. Buka kurung. V dikurang dengan 2. Inilah hasil daripada luas temberengnya. 4 buka kurung. V dikurang 2 cm bujur sangkar. Paham ya? Jelas. Oke. Gampang kan? Nah, kita masuk soal berikutnya. Soal yang ketiga. Ini juga gampang ya. Yang penting kamu paham ya. Oke, nomor 3 dia bilang begini. Seperti pada gambar OA, OB, jari-jari, sudutnya juga sama. Ini sama aja nih ya, 90 derajat. Tapi diketahui busurnya. Ini busurnya diketahui 16 V cm. Lalu juringnya lah yang ditanya, luas juringnya. Berarti kira-kira ini yang ditanyanya. Ini diarsir semua ini. Nah. Oke, kita jawab ya. Berarti kita tuliskan dia jawabannya. JB jawab. Oke. Kasih senyum biar paham. Oke. Kita mulai dari busur AB ya. Busurnya berapa? Busur AB rumusnya adalah sudut per 360 dikali 2VR. 2 kali V kali R. Ayo, busurnya berapa tadi? 16V. 16V ini sederhanakanlah dulu ya, atau tulis aja dulu nih. Bagi 90 jadi seperempat. Seperempat V atau 2V. 2 kali V kali R. 4-nya juga sebenarnya mati ya. Ini mati kemari. Mati kemari. Ini 1, ini tinggal 2. Lalu V-nya coret. Habis V-nya kan. Lalu 2-nya kali silang kemari. Berarti R samalah dengan 32. Boleh ya. Ini R-nya 32. Jari-jarinya 32. Nah, untuk supaya dapat si luas juring kita ketahui apa tadi? Sudut dibagi 360 derajat, sudutnya 90 kan? Kita buat di sini. Luas juring. Di sini cukup ya. Kita kasih batasnya biar jangan dia bingung kita. Oke, langsung ke sini aja ya. Untuk luas juringnya samalah dengan, ayo, sama dengan apa? Sudutnya 90 dibagi dengan 360 dikali dengan V dikali dengan R kuadrat. R-nya 32 kali 32 atau 32 pangkat 2. Kita boleh coret. Ini mati sekali. Coret, tinggal 4. Atau kita buat ini 32 kali 32 biar bisa kita coret ya. Ini 32, 32. Coret ya. 4 sama 32. Habis. Bagi 4, 1. Ini 8, ya kan? Nah, yang tinggal V dikali 8 dikali 32 atau 8 dikali 32. 30 kali 8, 240 kan? 8 kali 2, 16. 16 tambah 240. Berapa itu? 256. Benar semuanya kan? 256, ya kan? V cm bujur sangkar. Inilah untuk contoh nomor 3. Oke. Jelas kan? Gitu dia. Paham ya? Ini gampang ini ya. Ini nomor 2, nomor 3 hampir sama ya, sudutnya sama-sama 90. Oke?
Nah, untuk soal berikutnya, Abang rasa ini sudah mengerti. Kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini sudah menggunakan hubungan sudut panjang busur dengan luas juring. Kita bandingkan dia. Karena ada dua segi apanya ini, dua sudut ini. Ada 30 derajat, ada 90 derajat karena ini lambang siku-siku. Di mana panjang busur CD 6 ini 6 V cm. Yang ditanya busur AB, ini tinggal kita bandingkan aja. Karena sudut daripada AOB 90, sudut daripada COD 30, yang ditanya busur AB. Saya rasa bisa ya. Kita buat perbandingannya, kita mainkan di sini. Jawab ya. Kita tulis JB-nya. Jawab ya. Oke. Kasih senyumnya biar paham. Kita bandingkan langsung ya. Kita mulai dari sudut 90. 90 per 30 sama dengan, oke, busur AB yang menjadi pertanyaan. Oke. Dibagi busur ini sudut 30 busur CD. Busur CD-nya udah ada 6V. Oke, habis ya. Apa yang habis? Ya 90 dengan 30. Matikan nolnya atau langsung bagi 30. Bagi 30 adalah 3. Ini 1. Tinggal kita kali silang aja. 6V dikali 3 adalah 18. Maka busur AB kali 1 tetap busur AB. Busur AB-nya adalah 18 V cm. Ini dia untuk busur AB. Gampang kan? Gampang kali bang, ya memang gampang lah. Kan ini mudah nih, yang bilang tadi mudah ya. Mudah. Sekarang kita masuk yang untuk soal yang terakhir adik-adik ya. Soal yang terakhir ini juga hampir sama konsepnya. Kita gunakan yang namanya hubungan mereka tadi. Sudut, busur, dan luas juring. Untuk nomor 5, untuk yang terakhir ini, kita lihat soalnya. Sudut daripada AOB, ini kita buat O di tengah, itu 30 derajat, sedangkan COD adalah beta. Nah, betanya bisa kita cari dulu ya, karena di sini diketahui juringnya si AOB diketahui 4 V cm bujur sangkar, juringnya si COD juga diketahui 8 V cm bujur sangkar. Berarti boleh kita cari sudut betanya. Supaya apa? Ya, supaya nanti tinggal dapat yang namanya si busur CD. Yang pasti harus kita cari berapa beta dan berapa jari-jarinya juga harus dapat juga ya. Kita cari satu-satu dulu. Boleh dari busurnya dulu atau dari sudutnya dulu. Kita buat perbandingannya ya. Beta kita tulis di sini. Jawab ya. Kita buat beta per 30 sama dengan berapa tadi juring COD? COD adalah 8 V cm bujur sangkar satuannya per juring AOB itu 4 V cm bujur sangkar. Boleh kita coret ya. Berarti dimatilah dulu nih kan. Habis. Ini juga tinggal 2. Maka beta sama dengan 30 dikali dengan 2 atau 60 derajat. Inilah dia si betanya. Dapat betanya kan? Berarti kita cari jari-jarinya. Jari-jarinya dari mana, Pak? Boleh dari juringnya. Juring yang mana? Boleh yang 30 ya, boleh yang 60 kamu pakai. Kita pakai misalnya yang 30 derajat. Berarti kita buat di sini dari juring. Luas juring AOB, luas juring. Berapa luas juringnya? Langsung ya. 4V, langsung ini. 4V juring. Apa rumus juring? Sudut dibagi 360 derajat dikali V kali R pangkat 2, ya kan? Juring sama dengan juringnya kan, luas ini rumusnya ya kan? Ini besar luas juringnya 4V, ya. Kita coret. Coret V-nya dulu. Coret habis. Nah, coret 30-nya kan? Sama-sama bagi 30. 1 12. Ya inilah 12 kali 4 48 ya. R kuadrat sama dengan 48.
Berarti R sama dengan akar 48 lah. Akar 48 itu berapa? 16 kali 3 kan? Berarti 4 akar 3. Inilah yang namanya si jari-jarinya. Dapat jari-jari kan? Kalau dapat sudut, dapat jari-jari, ya tinggal pasti dapat lah yang namanya panjang busur CD-nya, ya kan? Berarti selesai lah ini, belum ya? Sedikit lagi nih, kita tuliskan. Busur CD sama dengan, berapa itu tadi sudutnya? 60. 60 per 360 dikali dengan 2 VR. 2 kali V kali R. R-nya 4 akar 3. Coret siapa? 60. Ini habis. Atau ini hitam kita buat. Nih, biar habis dia. 1. Ini tinggal 6, ya kan? 6 sama 2. Habis. Tinggal 3. Maka yang tinggal adalah 4 per 3. 4 per 3 akar 3 V. Jawabannya. Inilah hasil daripada busur si CD. Itu dia adik-adik ya. Abang rasa dari 4 contoh atau satu lagi tadi dari 5 contoh ini kiranya adik-adik memahami ya. Boleh ditonton berulang-ulang agar kamu paham. Kalau nanti kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar adik-adik. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Nanti untuk lingkaran kedua kita akan bahas selanjutnya ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berada di rumah. Stay at home. Selamat pagi.